Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita berkumpul di siang hari ini. Ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang baru bergabung, akhwati fillah semuanya ya, dan yang saya hormati para pimpinan, para teman-teman di PLN ya, dimanapun berada. Kehadiran saya di sini seperti biasa saya akan menyampaikan diulang lagi gitu ya, bukan sebagai narasumber, tapi lebih kepada sebagai sesama muslimah yang insya Allah kita sedang berusaha untuk saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Dan bagi akhwati fillah, teman-teman di PLN yang belum kenal, saya izin memperkenalkan diri kembali. Ya, insya Allah, biasa dipanggil Teh Karin. Latar belakang, saya sekarang profesi sebagai researcher ya, sebagai peneliti, mengerjakan proyek-proyek penelitian dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari Universitas Lembaga Penelitian di Universitas Indonesia. Saya sendiri S1-nya bukan dari agama ya, bidang agama, tapi ngambilnya Bachelor of Commerce. Kalau di Indonesia mungkin semacam sarjana ekonomi ya, di University of Auckland, New Zealand. Lalu kemudian lanjut lagi, pulang dulu ke Indonesia, menikah, punya anak. Lalu kemudian lanjut lagi S2 ya. Punten sebentar nih kayak agak tersedak. Bismillah. Ya. Hmm. Suara saya mudah-mudahan jelas ya, insya Allah. Jadi setelah S1 dari New Zealand, lalu kemudian saya lanjut S2 di Monash University di Melbourne, ngambil Master of Business. Dan di sana kemudian bidangnya sebetulnya manajemen SDM ya, ngambil Managing Human Capital, tapi kemudian spesialisasinya lebih ke Work-Life Balance, Decent Work. Dan waktu itu menjalani S2 itu sambil bawa bayi ya. Jadi memang materi yang ini cukup dekat di hati karena saya ngalamin banget gimana kuliah sambil bawa bayi di Melbourne waktu itu. Tidak ada siapa-siapa ya, maksudnya ya nggak ada keluarga, nggak bisa hire ART atau neni ya karena mahal banget dan karena beasiswa juga, jadi dananya juga terbatas ya, tidak bisa masukin ke daycare juga gitu. Jadi subhanallah sangat-sangat kerasa lah bagaimana Islam mengatur segala sesuatunya. Jadi bawa bayi semester 1 itu biiznillah bifadlillah saya hamil lagi gitu. Jadi semester 1 itu sambil hamil menyusui dan kuliah. Semester 2 saya melahirkan 2 hari sebelum final exam. Lalu semester 3 semester 4 jadi menyusui 2 bayi. Jadi dua-duanya dibawa ke kampus ya. Pulang dari sana saya sempat jadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung di Fakultas Ekonominya. Pilihannya sedikit ya kalau PTN di Bandung yang sekarang pindah ke Jatinangor. Lalu setelah itu saya berhenti, resign, lalu kemudian baru mulai lanjut lagi professional work tahun lalu ya. Saya menceritakan itu sebagai gambaran bahwa sebagai seorang muslimah ya, saya mengalami beberapa multi peran yang berbeda ya. Sempat mengalami bagaimana menjadi seorang ibu yang kuliah, mengalami juga sebagai ibu yang bekerja, mengalami juga sebagai ibu rumah tangga, mengalami sebagai ibu yang ngambil gap year, lalu kemudian back to work gitu ya, dan sebagainya. Dan satu-satunya yang betul-betul menurut saya sangat-sangat menguatkan untuk menjalani semua itu adalah pemahaman berkenaan tentang Islam itu sendiri. Walaupun saya ngambil backgroundnya work-life balance ya. Tapi kalau buat personal, memang tidak ada yang lebih baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman gitu ya, insya Allah. Yang akan kita diskusikan, insya Allah. Jadi yang pertama,
kita harus memahami bahwa konsep work-life balance di dalam Islam itu bukan sebuah konsep yang baru. Itu sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan Islam membawa, Udah mulai makan. Mbak, kayaknya aku nggak temennya. Thank you. Sayur kedua. ya, dan Islam kemudian hadir ya, itu sangat-sangat memerdekakan muslimah. Karena dulu peranan perempuan itu sangat-sangat terbatas sebelum Islam itu turun. Jadi sebelum para feminis-feminis kemudian menggiatkan ya untuk memberikan hak-hak perempuan, Islam itu sudah datang lebih awal untuk memerdekakan hak-hak perempuan. Yang membedakan adalah konsep ya hak dan kewajiban perempuan di dalam Islam, kemerdekaan dalam tanda petik perempuan di dalam Islam, batasannya itu jelas, boundariesnya jelas, skala prioritasnya jelas. Berbeda dengan konsep feminisme yang beredaran di zaman kita sekarang, gitu ya. Nah, salah satunya ada yang di Quran Surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Jadi skala prioritasnya itu jelas sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Skala prioritasnya adalah kita selalu menempatkan kehidupan akhirat kita itu sebagai yang utama. Artinya apa? Bab-bab berkenaan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan pernah masuk ke dalam diskusi perdebatan ini penting ataupun enggak. Ya, perkara-perkara yang wajib itu akan selalu menjadi kewajiban. Perkara-perkara yang meningkatkan kapasitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang secara langsung mendukung kita untuk beribadah dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menjadi prioritas. Sehingga ketika kita memahami konsep ini aja sudah menjawab begitu banyak isu ya yang beredaran di masyarakat berkenaan tentang kalau isu ibadah mah udah jelas ya kayak sholat 5 waktu, bagaimana kita harus mengalokasikan waktu untuk ruhiyah kita, kesehatan jiwa kita ya. Kesehatan jiwa itu kan faktornya banyak banget mental health kita ya. Dari mulai bagaimana kita memiliki waktu bersama Allah ya dalam Al-Quran kita, dalam zikrullah kita, dalam sholat-sholat kita. Bagaimana kita juga memiliki waktu untuk mendidik atau merawat kesehatan fisik kita. Ya, kesehatan fisik kita berarti kita butuh makan yang sehat, kita butuh gizi yang seimbang, kita butuh tidur yang cukup, ya. Kita juga butuh um, olahraga. Pernah nggak mikirin bahwa kita berolahraga, kita makan sehat, kita mengalokasikan waktu tidur yang cukup itu adalah karena Allah? Atau selama ini membayangkan bahwa itu semuanya adalah bentuk tersier dalam kehidupan, sehingga membuat para muslimah, para ibu merasa bersalah ketika harus mengalokasikan waktu untuk olahraga, harus mengalokasikan waktu untuk apa tidur ya, tidur yang cukup dan sebagainya, karena itu terjadi di masyarakat gitu. Jauh sebelum ada istilah self love ya, Islam sudah mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Itu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengalokasikan waktu untuk kita belajar menjadi muslimah yang lebih baik ya. Belajar memperbaiki sholat kita, memperbaiki interaksi Al-Quran kita, memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan anak, memperbaiki hubungan kita dengan suami, memperbaiki apa lagi. Intinya menuntut ilmu itu menjadi bagian dari kita mempersiapkan negeri akhirat kita. Nah, hal-hal tersebut itu harus menjadi hal-hal yang prioritas. Sesibuk apapun, kita harus mengalokasikan waktu untuk itu. Ya, termasuk juga kemudian kebutuhan sosial. Islam itu agama yang sangat-sangat melihat manusia sebagai makhluk sosial. Jauh sebelum ada teori sosiologi. Ya, bayangkan di dalam Islam itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang memuliakan kita adalah akhlak, akhlak yang mulia. Dan kita diajarkan begitu banyak bagaimana cara berakhlak dengan baik. Jadi salah kalau ada yang berpendapat bahwa menjadi muslimah yang baik itu kita nggak perlu bermasyarakat, kita nggak perlu berteman, kita nggak perlu bersilaturahim, kita nggak perlu menolong orang lain gitu ya. Ya cukup kita sholat sendirian, kita fine-fine aja, nggak usah mikirin orang. Salah besar gitu ya. Karena salah satu tolak ukur orang-orang yang beruntung aja, itu di Quran Surah Al-Asr. Itu kan
illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini orang-orang yang beriman, beramal solih, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Saling itu pasti ada orangnya gitu. Bagaimana Islam kemudian di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya saling mengenal satu sama lain. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi kalau jadi orang yang egois ya, nggak mau mikirin orang lain, yang kata orang self love itu, sebenarnya di dalam Islam ya nggak begitu gitu ya. Justru kita bermasyarakat semampu kita. Dan bagaimana contoh yang lain ya, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong hambanya yang menolong orang lain. Jadi ketika kita menolong orang lain ya, hatta kita nggak tahu orangnya, nggak kenal orangnya. Kayak kita ngirimin bantuan ke Gaza misalnya, ke Palestina. Kita nggak pernah tahu kan, bantuan yang kita kirimkan itu akan sampai ke siapa, kapan, dan seterusnya. Tapi sepanjang kita menolong mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong urusan-urusan kita. Kayak begitu banyak hal perkara di dalam Islam berkenaan tentang akhlak. Dan itu semuanya harus kita pelajari. Itu bagian dari prioritas dalam kehidupan kita. Baru kemudian Allah menyampaikan, janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi yang sama Allah sudah diberikan kepada kita. Kayak makan. Makan itu sebuah apa? Kewajiban atau sesuatu yang dilarang atau gimana? Mubah kan hukumnya ya. Nah, mubah. Tapi si mubah ini dia bisa diubah menjadi suatu ibadah, sesuatu yang menjadi pahala. Ya, ini ketika dijalankan sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, makanlah yang halal dan thayyib. Makanlah yang halal dan baik. Maka setiap kali kita memilih makan makanan yang sehat, kita sedang taat sama Allah. Kita lagi ngikutin Allah. Setiap kali kita makan pakai tangan kanan, membaca bismillah, duduk sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak berlebihan, tidak kekenyangan. Kenyang boleh, kekenyangan tidak boleh, gitu kan, dilarang ya. Wala tusrifu, itu jangan berlebih-lebihan. Kita sedang taat sama Allah. Tapi bukan berarti ketika taat sama Allah tuh terus jadinya tersiksa, bener-bener kayak yang oh, saya harus ngikutin Allah jadi semuanya beban. Enggak. Dalam ketaatan itu ada begitu banyak kenikmatan. Ya. Ketika kita makan sehat, banyak kan pilihan makanan sehat tuh yang enak, yang nikmat. Ambillah itu. Allah Subhanahu wa taala suka ketika kita mengambil kenikmatan itu. Kebayang ya? Tidur, tidur tuh mubah. Ya. Tapi kalau tidur ditempatkan sesuai dengan seharusnya, kita tidur di awal waktu, bangun di awal waktu, kita melakukan adab-adab sebelum tidur, lalu kita tidur, maka itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Wujud ketaatan kita kepada Allah. Allah ciptakan malam itu untuk beristirahat. Lalu kemudian kita merasakan bahwa tidur ini adalah suatu kenikmatan. Ambillah kenikmatan itu. Syukurilah sih kenikmatan itu. Kita punya pasangan, kita punya anak-anak ya. Bahkan sampai-sampai waktu tertawa, waktu bercanda, waktu bermain-main dengan anak, dengan suami, itu jadi ketaatan di sisi Allah. Jadi ada begitu banyak keindahan-keindahan dalam dunia ini yang itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bagian itu. Ya. Termasuk juga kayak misalnya yang sering orang tanyakan, boleh nggak sih kita itu mencari rezeki gitu? Kan seorang wanita ini tidak diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Ya, titik, udah. Ya, seorang wanita tidak diberikan tanggung jawab mencari nafkah. Kondisi yang ada di luaran sana, banyak sekali kondisi-kondisi yang terdesak ya, karena memang aturan atau syariat memang belum tertegak secara sepenuhnya, sehingga ketika ada seorang perempuan yang suaminya meninggal misalnya ya, lalu kemudian orang tuanya sudah tidak bisa lagi menafkahinya, yang seharusnya ditanggung oleh negara, dia harus menanggung sendiri ya, otomatis kan, walaupun bukan kewajibannya nih untuk mencari nafkah, tapi dia harus keluar mencari nafkah, itu banyak terjadi. Tapi by defaultnya, kita bicara syariatnya, perempuan tidak diberikan kewajiban mencari nafkah. Tapi boleh nggak dia mencari rezeki? Boleh. Bahkan bisa menjadi bentuk ibadah. Ketika dari prosesnya mencari rezeki tadi, bukan hanya dia kemudian mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib di sisi Allah, tapi itu dimanfaatkan dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikannya gimana? Dia berikan apa yang dia miliki kepada keluarganya, maka nilainya itu adalah sedekah. Punten sebentar ya. Ini ada yang mungkin dipegang anaknya atau sebentar, kita hapus. Saya izin disabled annotation ya.
Oke. Saya udah biasa ngisi parenting soalnya biasanya suka di anak-anak ikutan main gambar-gambar di slide. Ya, jadi itu bisa menjadi sedekah. Lalu dengan rezeki yang dia miliki, ada yang kemudian dia manfaatkan untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas kehidupannya. Boleh nggak? Boleh. Yang awalnya makannya kemudian terbatas, lalu sekarang bisa afford makanan yang lebih sehat, lebih lebih bagus, bisa afford sekolah yang lebih bagus untuk anak-anaknya. Boleh. Bahkan itu kemudian menjadi ketaatan. Jadi kita perhatikan ya betapa indahnya Islam ya ketika memberikan begitu banyak kebebasan, tapi juga kemudian ada boundariesnya. Selama tadi tolak ukurnya, bagian akhiratnya akan menjadi prioritas. Artinya kewajiban-kewajiban utamanya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, semuanya terpenuhi dengan baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya salah satu boundaries itu apa-apa yang kita lakukan itu tidak menzolimi orang lain, tidak mengganggu hak orang lain. Dia adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya alhamdulillah ya kalau PLN udah jelas manfaatnya menyediakan kebutuhan ya, kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan energi ya. Saya nggak tahu nanti PLN akan berkembang seperti apa ke depannya ya, karena kebutuhan energi itu luar biasa besar dan sebagainya dengan ilmu yang dimiliki. uh, Menebar kebermanfaatan bagi masyarakat itu kan sebuah pelayanan ya kepada umat gitu, pada warga negara Indonesia dan seterusnya. Jadi agak lebih gampang lah untuk mengkoneksikannya gitu. Nah, di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW juga menyampaikan, membenarkan perkataan dari Salman radhiyallahu an, yang Salman radhiyallahu an ini pernah menasehati Abu Darda radhiyallahu an. Kata beliau, yang artinya, sesungguhnya Robmu mempunyai hak, dirimu memiliki hak, dan keluargamu juga mempunyai hak. Oleh karena itu, tunaikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Kejadian ini, latar belakangnya adalah Abu Darda radhiyallahu an karena tidak paham ya. Jadi betul-betul menghidmatkan keseluruhannya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak mengindahkan kebutuhan tidurnya, beliau juga tidak menunaikan ya hak-hak keluarganya dan sebagainya. Maka hadis ini kemudian datang ya untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa bukan seperti itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa seimbang. Dan hadis ini juga menjadi landasan tentang skala prioritas. Ya, skala prioritas kayak tadi kan bicara tentang akhirat. Akhiratnya apa gitu? Oh, ternyata akhirat itu bukan hanya berbicara tentang hak Allah ya gitu. Tapi akhirat di sini dimensinya ada tiga. Ya, di sini ada haknya Allah, lalu kemudian ada hak diri kita sendiri, dan juga hak keluarga kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena kadang-kadang sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang perempuan dengan begitu banyak tuntutan, suka ngerasa bersalah. Ini yang sering saya terima ya, karena saya ngisi acara udah 5 tahunan. Salah satu yang saya terima itu para ibu, para perempuan ini merasa bersalah ketika mereka mengambil waktu untuk ngurusin dirinya sendiri. Bahkan itu disebut sebagai self love ya, yang sebetulnya itu bukan self love, itu sekedar self care. Itu adalah kebutuhan ya, kayak untuk mereka tidur awal aja tuh ngerasa bersalah gitu. Siapa sih yang mempopulerkan bahwa tidur tuh harus begadang gitu ya? Padahal itu bentuk ketaatan sama Allah. Itu adalah hak diri kita untuk kita bisa duduk tilawah. Anak-anak butuh didampingi, tapi kita pun butuh untuk tilawah Al-Quran. Kita butuh untuk sholat dengan baik. Kita butuh untuk zikir dengan baik. Kita butuh untuk olahraga. Ya, kita butuh untuk makan yang baik dan benar, bukan makan makanan sisa yang kemudian bayinya nggak habis atau anaknya nggak habis gitu, atau makanan sisa-sisa keluarga nggak gitu ya. Nah, oleh karena itu tunaikan setiap hak kepada pemiliknya. Maka Abu Darda radhiyallahu an menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Salman benar. Maka ini menjadi salah satu landasan berkenaan tentang tawazun, seimbang. Ya, dan keseimbangan setiap orang boleh jadi akan berbeda. Ini saya kasih duluan ya. Keseimbangan setiap orang boleh jadi berbeda. Saya ambil contoh paling gampang begini. Akan berbeda keseimbangan seorang dokter, ya, seorang dokter spesialis radiologi, subspesialis paru pada saat COVID dengan 3 orang anak dan suami yang support
dengan seorang ibu yang suaminya kerja dari ba'da subuh sampai dengan malam, dia punya 3 anak dan dia nggak punya ART. Kebayang ya? Jadi kayak bidang ilmu kita akan mempengaruhi bagaimana kita melihat urgensi keseimbangan di ranah profesional. Kondisi support system akan mempengaruhi bagaimana kita melihat di mana sih titik keseimbangan kita. Kondisi suami itu akan berpengaruh bagaimana kita melihat titik keseimbangan kita. Kondisi anak akan berbeda antara seorang ibu yang punya 1 orang anak usia 7 tahun dengan seorang ibu yang memiliki anak, let's say umur 3 tahun, 4 tahun, dan berkebutuhan khusus. Itu akan berbeda keseimbangannya. Jadi statement di awalnya adalah yang mudah-mudahan kita bisa pahami ya ketika kita akan lanjut ke slide berikutnya. Keseimbangan boleh jadi akan berbeda masing-masing keluarga, sehingga tugas kita ketika nanti kita lanjut nih membahas slide berikutnya, untuk menginternalisasikannya dalam diri kita bukan untuk menghakimi orang lain. Ya, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk menginternalisasikannya bagi diri kita sendiri. Karena boleh jadi ada yang cocok untuk kita, tapi tidak cocok untuk orang lain. Ada yang sesuai bagi orang lain, tapi ternyata tidak sesuai untuk kita. Itu ya, insya Allah. Selanjutnya, berkenaan tentang multi peran muslimah. Ini subhanallah ya, kalau kita mau bicara tentang multi peran, itu sebetulnya bukan perkara yang baru, sekali lagi. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, ini contoh-contoh ayat, hanya sebagian ayat, yang menunjukkan peranan-peranan kita sebagai seorang muslimah. Ada peranan sebagai Abdullah, peranan sebagai Khalifatullah ya, sebagai pemimpin, penjaga, pengganti ya di atas muka buminya Allah, sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang beramal solih, sebagai anak, sebagai istri, sebagai bunda, sebagai penyeru dalam kebaikan. Nah, kita perhatikan dari sekian banyak peranan-peranan ini, itu hampir semuanya sama antara laki-laki dan perempuan. Hampir semuanya sama, ya. Kedudukan kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah sama laki-laki dan perempuan. Perbedaan judul apakah laki-laki sebagai qawwam, ya, lalu perempuan sebagai seorang istri dan ibu, itu cuma perbedaan judul. Itu tidak menjamin status atau kedudukannya di hadapan Allah. Apakah seorang suami yang diperintahkan menjadi qawwam kepada keluarga, maka dia pasti derajatnya lebih tinggi di sisi Allah? Belum pasti, belum tentu. Karena kata Allah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di sini kuncinya. Ya. Apakah seorang ibu terhadap anaknya pasti lebih mulia di sisi Allah dibandingkan seorang ayah? Belum tentu, ya. Tergantung ketakwaannya. Maka judul-judul peranan tadi itu hanya tentang pembagian tanggung jawab. Yang laki-laki sebagai suami, sebagai qawwam, sebagai ayah. Yang perempuan sebagai istri, sebagai ibu. Tapi itu tidak menunjukkan status kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang sebetulnya muslimah itu boleh nggak sih dia mengalokasikan waktu untuk menuntut ilmu? Boleh nggak sih dia mengalokasikan waktu untuk beramal solih di masyarakat? Boleh nggak sih dia mengalokasikan waktu untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi? Boleh nggak sih dia kemudian bekerja selama pekerjaannya tadi bermanfaat dan persyaratan-persyaratannya kemudian sudah terpenuhi gitu? Karena memang pada dasarnya kita multi peran. Yang membedakan itu hanya di tataran teknis. Tataran teknis ada yang kemudian multi perannya tadi di ranah formal, ada yang multi perannya di ranah informal. Kayak di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabiah tuh banyak banget aktivitasnya. Cuman mereka nggak dikasih judul ibu rumah tangga, ibu bekerja ya. Jadi kayak misalnya ada salah seorang sahabiah yang beliau ini seringkali mengobati, punya punya ilmu lah tentang obat-obatan dan sebagainya. Jadi kalau pasca peperangan atau pada saat peperangan, beliau akan turun untuk mengobati para prajurit dan beliau juga mengajar ya muslimah-muslimah yang lain bagaimana cara mengobati. Bahkan beliau sampai mendedikasikan ada satu rumah khusus yang itu beliau dedikasikan untuk merawat orang-orang yang sakit bahkan pasca perang sekalipun. Tapi nggak pernah ya beliau dijuluki sebagai, oh ini berarti sahabiah ini adalah
working mom gitu. Atau sahabiah ini adalah wanita karir gitu ya. Nggak dikasih judul gitu ya. Ya sahabiah saja gitu. Padahal kalau hidup zaman ini mungkin akan dikasih julukan sebagai seorang dokter, sebagai direktur rumah sakit, atau misalnya sebagai dosen dan sebagainya gitu ya. Sebaliknya kita juga menemukan ada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang kalau hidup zaman sekarang mungkin jadi kayak ibu rumah tangga ya. Eh, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berbeda dengan ibundanya yakni Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan seorang womanpreneur. Nah, ini dua sosok yang berbeda nih. Khadijah radhiyallahu anha, wanita karir, pemuka masyarakat, seorang istri dan bunda, pernah menjadi janda, kaya raya luar biasa. Lalu kemudian anaknya sendiri adalah seorang dalam tanda petik ibu rumah tangga, pegiat sosial ya. Kalau hidup zaman sekarang mungkin karena beliau salah satu kemuliaannya adalah rajin sekali berinfak dan kehidupannya sangat-sangat sederhana. Bahkan dalam kondisi yang berat itu sampai-sampai kalau mau makan itu bukan kayak kita ya masukin nasi magicom tinggal cetrek gitu. Beliau itu harus harus menggiling gandum dulu baru akhirnya jadi tepung. Dari tepung baru diolah jadi roti. Jadi bisa dibayangkan prosesnya yang panjang hanya untuk makan dalam tanda petik ya. Tapi coba kita perhatikan, baik Khadijah radhiyallahu anha maupun Fatimah radhiyallahu anha, dua-duanya sama-sama menjadi pemuka wanita ahli surga. Dua-duanya. Kita saksikan lagi dua pemuka wanita ahli surga yang lain, yaitu Maryam binti Imran dan juga Asiyah istri Fir'aun. Ini juga beda situasinya. Maryam binti Imran itu kan single parent. Single lillah lah gitu ibaratnya ya. Ketika beliau kemudian diangkat menjadi pemuka wanita ahli surga, beliau itu tidak bersuami. Beliau itu kalau dalam kita sekarang tuh yang disebutnya ya single lah gitu, masih single gitu ya. Dan beliau menjadi ibu seorang nabi. Kemudian ada juga Asia istri Firaun. Beliau seumur hidupnya tidak memiliki seorang anak. Dan ini juga menjadi sebuah dalam tanda petik ya kabar gembira bagi para muslimah yang diuji dengan tidak memiliki anak sampai sekarang. Yang kemudian kadang-kadang mungkin mempertanyakan apakah saya nggak layak menjadi seorang ibu, apakah saya kurang ini, kurang itu. Ternyata salah satu pemuka wanita ahli surga tidak memiliki anak. Ya. Asia istri Firaun itu tidak memiliki anak. Beliau kemudian mengangkat bayi yang pada saat itu dididik menjadi seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, dan beliau mendidik Nabi Musa alaihissalam itu di bawah istana suaminya sendiri. Ya ini Fir'aun ya yang zolimnya luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang beliau adalah politikus muslimah gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari empat pemuka wanita ahli surga, profesinya nggak ada yang sama. Amanahnya nggak ada yang sama. Jenis tantangannya juga nggak ada yang sama. Yang sama adalah mereka sama-sama bertakwa. Sehingga ketika kita melihat dengan segala multiperan muslimah tadi, mungkin tataran teknis itu akan berbeda-beda. Ada yang jalan menuntut ilmunya tuh lewat jalur formal. Dia ngambil S2 lagi, dia ngambil S3 lagi gitu. Ada yang jalurnya informal gitu. Mungkin melalui workshop-workshop, mungkin melalui konsultasi dengan orang lain, ya. Ada yang kemudian belajar keislamannya memang jalur formal, memang kemudian ngambil di lembaga-lembaga institusi Islam gitu. Ada yang jalur informal melalui kajian, melalui membaca buku ya, melalui segala rupa. Intinya adalah bagaimana kita terus menuntut ilmu. Sama juga dengan beramal soleh di masyarakat. Ada yang mengambil jalur formal sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai pejabat, sebagai entrepreneur, dan seterusnya itu di ranah formal. Ada yang kemudian beramal soleh di masyarakat, di ranah punten ya, di ranah informal gitu. Di ranah informal entah dia kemudian mengurus TPA di warga, mengurusi masjid, mengurus komunitas, bahkan boleh jadi ada yang amal solihnya itu kontribusi bagi masyarakatnya adalah dia merawat mertuanya yang sakit gitu. Atau merawat tetangganya yang sakit. Jadi bisa kita saksikan betapa luasnya perintah beramal solih di dalam Islam, bermanfaat bagi masyarakat di dalam Islam, saling tolong-menolong di dalam Islam. Sehingga bagi kita para muslimah, ini menjadi sebuah kabar gembira, artinya kita cukup fleksibel untuk memilih itu untuk setiap dari kita di setiap era kehidupan kita. Ya. Karena muslimah ini kan eranya beda-beda ya. Ada era masa single, ada era baru menikah, ada era ketika anak-anaknya masih kecil-kecil, ada era ketika anak-anaknya sudah besar, dan boleh jadi
prioritas keputusan pada saat itu akan berbeda-beda gitu. Kayak saya pernah ketemu waktu itu saya ngisi di kementerian mana ya? Atau saya nggak usah nyebutin kementerian mana. Pokoknya salah satu isi. Terus kemudian beliau tuh menyampaikan, kalau habis saya ngisi kurang lebih materi yang sama, terus beliau menyampaikan, iya teh, Masya Allah, saya jadi ngerasa bersyukur dan merasa tidak bersalah ketika dulu beliau ngambil keputusan pada saat anaknya masih kecil-kecil, dan beliau ditawari untuk dipromosikan, ya, dipromosikan. Tapi untuk dipromosikan itu kemudian beliau harus mengikuti serangkaian pelatihan-pelatihan, pokoknya banyak lah ya untuk kemudian dipromosiin itu. Lalu beliau menolak karena pada saat itu anaknya masih kecil-kecil banget, sangat-sangat membutuhkan kehadiran beliau. Jadi akhirnya beliau tolaklah promosi tersebut. Tapi kemudian ketika anak-anaknya sudah beranjak lebih independen, beliau terima promosi yang sama gitu. Artinya ya mungkin ada waktunya yang pada saat itu beliau sudah tepat mengambil keputusan tersebut karena pada saat itu kebutuhan beliau di keluarga boleh jadi lebih besar sehingga beliau menolak eh, apa promosi jabatan tadi bukan karena beliau tidak mau berkhidmat kepada masyarakat gitu ya. Bukan berarti kemudian beliau tidak peduli dengan dakwah dan sebagainya, dakwah kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi pada saat itu memang yang paling prioritas adalah keluarganya karena anak-anaknya tadi masih kecil, gitu ya, sangat-sangat membutuhkan kehadirannya. Tapi begitu anak-anak yang sudah lebih independen masuk SD kan biasanya waktunya lebih lapang ya. Apalagi sekarang cukup banyak ya sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus banget gitu ya, dengan tenaga-tenaga pengajar yang luar biasa amanah dan sebagainya. Beliau sudah bisa eh, lebih banyak mendelegasikan amanah-amanah berkenaan tentang anaknya tadi. Ketika beliau mengambil promosi tadi, itu adalah waktu yang tepat. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Bagaimana kita mengambil keputusan itu, skala prioritas itu boleh jadi berubah, bukan hanya berbeda setiap orang, tapi bahkan orangnya sama nih. Tapi skala prioritas itu akan berubah seiring dengan perbedaan era dalam kehidupan kita gitu. Makanya saya sering sampaikan, bukan berarti apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang itu tidak bisa kita lakukan selama-lamanya. Bukan berarti apa yang tidak bisa kita capai sekarang itu tidak bisa kita capai selama-lamanya. Ya, jadi ada skala prioritasnya. Tapi bukan berarti ditinggalkan sama sekali ke multiperan ini ya. Bukan berarti ditinggalkan sama sekali. Misal nih, ada seorang ibu yang dia kemudian punya anak bayi masih kecil dan sebagainya. Lalu dia merasa bahwa ini saya sangat butuh anak saya, ini true story ya. Saya butuh memperhatikan anak saya. Apakah saya udah saya berhenti aja sama sekali, saya nggak usah kerja, saya nggak usah ini, saya nggak usah itu dan sebagainya. Terus saya tanya, kira-kira kalaulah bisa berapa banyak yang bisa dialokasikan untuk beramal soleh di masyarakat? Nah, beliau seorang dokter kan, ya sebenarnya kalau bisa praktek seminggu sekali atau seminggu 2 kali masih bisa sih teh. Ya udah ambil itu aja gitu. Artinya dalam kondisi misal support system terbatas ini itu bukan berarti ditinggalkan sama sekali si peranan di masyarakat tadi, enggak. Apa yang bisa dilakukan udah lakukan gitu. Hanya saja mungkin nanti porsinya akan berbeda. Akhirnya dia ngambil tuh. Ya dia praktek cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus sekarang anak-anaknya udah gede, akhirnya dia cerita, iya teh saya sekarang ngambil spesialis di psikiatri. Akhirnya dia lanjut lagi. Jadi ada fase-fasenya gitu. Sama juga dengan orang yang misalnya bekerja. Kenapa sih kemudian salah satu yang diperjuangkan adalah apa dalam maternity leave ya? Punten sebentar, punten sebentar, punten sebentar. Ya, jadi misalnya bagi yang bekerja, kenapa sih kemudian salah satu yang kita perjuangkan ya, kalau ini bicara tentang ketenaga kerjaan, uh, paid maternity leave, ya, paid maternity leave kalau di Melbourne atau Victoria lah ya, kita bilang, atau hampir keseluruhan di state di Australia, paid maternity leave itu kan bisa sampai 1 tahun, lalu kemudian ada juga paternity leave dan sebagainya itu untuk memberikan support agar para bunda kemudian punya waktu yang cukup untuk kemudian dia membangun bonding yang kuat di masa-masa awal karena itu waktu yang kemudian prioritas, ditambah juga kemudian suaminya bisa mengambil cuti untuk mensupport si ibu tadi. Itu nggak tahu ya kita di Indonesia bisa sampai kapan itu diperjuangkan gitu ya. Tapi itu salah satu tujuannya adalah itu gitu ya. Memahami kebutuhan-kebutuhan supaya kemudian balance-nya itu didapat. Jadi seimbang itu bukan berarti dari 24 jam
5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, bukan begitu. Tapi kita menempatkan porsi sesuai dengan skala prioritas pada saat itu. Nah, padahal di Australia kan negara yang ini ya, mayoritasnya non-Muslim, tidak ada tuh sila ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada gitu ya. Maka mudah-mudahan di Indonesia suatu hari nanti bisa seperti itu. Jadi kita harus memahami skala prioritas tadi sesuai dengan eranya, sesuai dengan apa fasenya. Nah, yang berikutnya adalah ketika ya, sorry ya. Saya lagi mikir barusan gempa nggak ya? Apa saya ketendang-tendang? Soalnya tadi malam apa kemarin malam ya gempa. Ya saya lanjutin. Yang ketiga, mindset yang kita bayangkan berkenaan tentang multi peran seorang muslimah itu bukan sebagai sebuah beban, tapi itu sebagai sebuah peluang amal dan nikmat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membayangkannya sebagai sebuah beban, itu capek banget. Dengar beban aja udah capek gitu. Ya. Tapi kalau kita melihatnya sebagai peluang pahala, maka kita jadi kayak seseorang yang sedang bersemangat mencari nikmat. Nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita bahwa kita itu dapat pahala dari apa-apa yang kita usahakan loh gitu. Dan Allah nggak akan kok ngasih amanah kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Ini selama kemudian tadi evaluasinya sudah dilakukan ya. Evaluasi dilakukan, perencanaan dilakukan, menyusun skala prioritas dilakukan. Pokoknya semuanya udah lewat. Nah, mindset yang kemudian dibawa untuk menjalani multiperan tadi adalah dengan kita meyakini, oh, kalau ini sudah amanah dari Allah, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita amanah yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya gitu ya. Kayak waktu pas saya hamil anak kedua itu kan tidak direncanakan ya. Karena saya waktu itu bayi yang pertama kan masih umur 3,5 bulan. Siapa coba lagi kuliah S2, punya bayi 3,5 bulan, terus langsung mikir gue mau hamil lagi. Kayak itu ambis banget gitu ya. Saya waktu itu nggak begitu gitu. Tapi qadarullah biiznillah bifadlillah, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kan hamil lagi ya. Dan waktu itu tuh kayak, aduh subhanallah banget. Udah mah waktu itu berapa? Umur 25 tahun? Ya, masih muda gitu ya. Masih meraba-raba jadi seorang ibu tuh gimana, apalagi sambil kuliah dan sebagainya. Tapi salah satu yang dipegang adalah itu gitu ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya yakin gitu, seiring dengan usia kita bertambah, ujian itu bertambah juga ya. Nah, ujian itu bertambahnya kadang-kadang bukan hanya dari sisi sisi kehidupan kita saja, boleh jadi dari sisi kehidupan anak kita, boleh jadi dari sisi kehidupan suami kita, boleh jadi dari sisi ekonomi, boleh jadi dari sisi pekerjaan. Pokoknya ada macam-macam lah ya ujian-ujian yang berdatangan. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau ada rezeki lagi kita ketemu, kita khusus ya membahas berkenaan bagaimana tenang menghadapi berbagai ujian gitu. Nah, tapi singkat ceritanya gitu ya, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengaruniakan kita amanah tadi, itu karena Allah Subhanahu wa taala yakin gitu bahwa kita bisa melaluinya. Kalau memang kita kemudian melakukannya sesuai dengan syariat Allah, maka Allah akan menolong kita gitu ya. Nah, bukan hanya kita yakin lalu kemudian petantang petenteng ya udahlah pokoknya semuanya Allah yang akan urusin terus kita diem aja ya enggak juga. Tetap harus ada usahanya. Ya, tetap harus ada usahanya. Kita mau bisa amanah kan tadi dalam dalam menjalankan multiperan ya. Sebagai seorang karyawan, apa ilmunya ketika kita bekerja? Kita butuh ilmunya gitu ya. Ketika kita memimpin, misalnya di sini ada yang menjadi pimpinan gitu. Bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam Islam? Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin? Maka itu akan meningkatkan kapasitas kita dalam menjalankan amanah kita. Ketika kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, butuh ilmunya juga. Ya, di mana kemudian kita tidak mengilmui peranan kita, bisa dimungkinkan akan muncul masalah di sana. Ya, saya ulang ya, di mana kita tidak memiliki ilmu terhadap peranan kita, bisa dimungkinkan akan muncul masalah di sana.
Kayak misalnya gini, untuk ibu yang bekerja gitu, biasanya kan yang sering diceritakan adalah, iya nih anak saya tuh begini, gara-garanya saya kerja. Padahal boleh jadi bukan karena ibunya bekerja, tapi karena ibunya tidak tahu bagaimana mendidik anaknya sebagai seorang ibu yang bekerja. Paham nggak bedanya? Ya, jadi ada dua orang ibu yang bekerja nih, dua-duanya bekerja. Yang satu tahu bagaimana mendidik anaknya, yang satu nggak tahu. Maka tentu saja akan berbeda, walaupun dua-duanya ini adalah ibu yang bekerja. Tetapi yang satu tadi mengilmui, maka kemudian dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Yang satu kemudian dia tidak mengilmui, sehingga kemudian ya yang terjadi dengan anaknya tadi hal-hal yang tidak diharapkan. Lalu dengan mudah yang dijadikan alasan adalah, oh ya, anak saya jadi begini karena saya bekerja. Padahal boleh jadi sebetulnya bukan karena dia bekerja, tapi karena dia tidak mengilmui bagaimana cara mendidik anak ketika dia menjadi ibu yang bekerja, gitu ya. Sehingga salah satu keyword yang kita pegang adalah berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Robmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kenapa sih diperintahkannya kita berlomba-lomba? Berlomba-lomba yang bahasanya di sini yang sabiqu. Artinya adalah kita memang selalu punya visi, punya misi, gimana caranya supaya kita bisa lebih baik lagi. Kita berlomba tuh dengan diri kita sendiri, kita berlomba dengan waktu, gimana caranya supaya kita bisa lebih baik lagi. Lebih baik laginya tuh dalam sarana apa, dalam bidang apa, dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita tidak bermudah-mudah mencari excuse bahwa, oh saya nggak bisa optimal di tempat pekerjaan karena saya sudah punya anak. Oh saya nggak bisa optimal sebagai seorang ibu karena saya bekerja. Nggak begitu. Tapi kita kemudian berusaha optimal dalam segala bidang tadi, semampunya ya tetap yang sebelumnya tadi. Motivasinya apa? Surga. Nah, tapi yang suka dikeluhkan kan ini ya, waktunya teh. Waktunya tuh cuma 24 jam gitu ya, sementara amanahnya banyak. Terus gimana dong caranya gitu, cramping up ya, cramping up tuh apa? Disesek-sesekin gitu ya supaya semuanya cukup dengan 24 jam itu. Ini ada salah satu hadis sahih ya yang Masya Allah itu saya suka banget. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, yang artinya adalah barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Namun barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, hadis ini menunjukkan tentang salah satu urgensi kita senantiasa meluruskan apa-apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin terdengar sangat-sangat klise ya, sangat-sangat klise, tapi memang seperti itu. Ini salah satu sarana kita, cara kita untuk mengundang keberkahan dari Allah. Yakni ketika kemudian kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka nanti Allah yang akan ngurusin urusan-urusan kita. Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Allah juga yang akan mengaruniakan ketenangan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yang jadi tujuan kita adalah perkara dunia, boleh jadi nauzubillah min dzalik. Urusan-urusan yang seharusnya mudah ternyata jadi tercerai-beraikan. Nah, ini kan sesuatu yang sulit sekali untuk dievaluasi kalau hanya dari checklistan ya. Kita butuh waktu untuk betul-betul duduk. Misalnya nih, Mbak, dan nanti sholat zuhur ya. Coba duduk sebentar. Kita evaluasi, kita tafakuri. Apakah selama ini saya bekerja ini karena Allah atau karena yang lain? Apakah selama ini saya mendidik anak ini karena Allah atau karena yang lain? Apakah saya menjadi istri yang begini atau begitu itu karena Allah atau karena yang lain gitu ya. Kita mau mengaitkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ternyata disitulah si apa the culprit ya, si apa penyebab permasalahan ya, penyakitnya adalah karena ternyata selama ini kita beramal itu karena dunia gitu. Sehingga akhirnya urusan-urusan itu cerai-berai ya, berantakan. Padahal boleh jadi
ketika kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan keberkahan, ternyata kita dimudahkan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita di kantor. Ternyata akhirnya Allah mudahkan kita dalam proses mendidik anak. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan anak-anak kita itu untuk nurut ya. Untuk kemudian dia berbakti, untuk kemudian dia mau belajar, untuk kemudian dia mau beribadah. Itu kan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini membutuhkan apa? Membutuhkan iman, butuh keyakinan. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada keyakinan, nggak ada keimanan, kok kayaknya nggak nyambung gitu ya antara Allah, antara kita meluruskan niat karena Allah dengan urusan-urusan kita. Padahal kalau kita imani, oh iya ya, semua urusan kita itu yang menjaga adalah Allah. Semua nasib anak-anak kita, urusan anak-anak kita itu yang menjamin adalah Allah. Urusan pekerjaan kita juga yang menjamin adalah Allah. Hatta sesederhana kita menjaga, mengucapkan bismillah setiap kali kita mau beraktivitas ya. Itu kan membantu kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian memperbanyak zikrullah, itu membantu kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata tanpa kita sadari Allah ngurusin banyak ya urusan-urusan dalam kehidupan kita. Rezeki yang misalnya dalam tanda petik menurut orang lain itu pas-pasan, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dicukupkan. Waktu 24 jam sehari yang sama sama setiap orang, tapi ternyata dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu mencukupi untuk menyelesaikan berbagai urusan gitu ya. Itu yang kemudian kita harapkan. Ini saya skip tadi sebagian udah terbahas ya insya Allah. Tentunya bukan berarti kemudian kita oh ya udah yang penting niatnya bagus gitu ya. Kemudian asal-asalan nggak bisa juga. Tetap kita kemudian mau mempersembahkan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita di Quran surah Al-Ankabut ya ayat 69, sungguh kami akan dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang baik. Ehm, iya, multi peran tadi tidak akan melebihi kapasitas kita. Iya, multi peran tadi adalah fitrah. Iya, kalau kita meluruskan niat karena Allah, Allah akan urusin, bantuin kita, tolongin kita. Tapi bukan berarti kita bisa ongkang-ongkang kaki. Bukan berarti kemudian kita bisa malas-malesan. Tapi kita butuh mewujudkan kesungguhan. Makanya sebetulnya ketika kita menjadi seorang muslimah ya, harapannya apapun yang kita lakukan, kita bisa memberikan amalan-amalan yang profesional. Ketika bekerja ke kantor, jadilah karyawan yang baik. Bukan karena dilihat sama bos, bukan karena dilihat sama atasan, bukan karena berharap dipromosikan gitu ya. Tapi lakukan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan gitu. Ketika kita di rumah ya, walaupun misalnya suami belum pulang, kita terus mau mendidik anak-anak dengan baik karena semata-mata karena Allah. Begitu juga ketika kita ngurusin diri kita sendiri gitu ya. Kan tidak ada yang mengevaluasi kita ya kalau kita ngurusin diri kita sendiri. Ya lakukan juga semuanya bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mau bisa bersungguh-sungguh berarti kan kita harus mengoptimalkan si 24 jam tadi. Memang betul-betul untuk hal-hal yang bermanfaat. Disinilah kemudian saya sering menyampaikan salah satu musuh kita atau pencuri waktu kita ya itu adalah perkara-perkara yang tidak berguna. Dan di era kita sekarang tuh banyak banget ya godaannya. Kayak dari mulai media sosial, doom scrolling tuh kan ngabisin waktu. Atau misalnya kalau di kantor-kantor mungkin godaannya adalah misal istirahat siang gitu ya. Kebanyakan ngobrol ya. Buat tilawah susah tuh, tapi kalau ngobrol bisa gitu. Buat nambahin doa 1 menit, 2 menit nih doa sama Allah gitu. Kayaknya tuh dikejar buru-buru gitu. Tapi kalau curhat sama teman kayaknya bisa gitu ya. Weekend gitu mau quality time sama anak rasanya capek tapi kalau nonton drama Korea rasanya bisa gitu jadi kayak ada eh apa namanya ini ganda gitu ya, ukuran ganda gitu. Kalau kalau untuk Allah tuh kayaknya nggak ada waktu gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tuh selalu bisa. Untuk anak-anak tuh kayaknya susah gitu. Tapi kalau buat yang hal-hal tidak bermanfaat tadi bisa. Coba dievaluasi masih ada nggak ya waktu yang habis dipakai buat doom scrolling di Instagram atau di TikTok? Masih ada nggak waktu yang dipakai buat kebanyakan ngobrol pas lagi istirahat ya? Masih ada nggak waktu yang dipakai buat nongkrong ya, buat nonton drama Korea terus-terusan,
Netflix misalnya, HBO, apalagi sih streaming service banyak banget gitu ya. Padahal kemudian ada anak-anak ya, ada ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan. Nah, biasanya itu tuh sedikit karena cuman sebentar, 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 tapi ternyata jadi bertumpuk-tumpuk jadi banyak. Akhirnya menghabiskan waktu dan energi dan menghilangkan keberkahan waktu kita gitu. Itu yang kemudian harus hati-hati gitu ya. Insya Allah. Nah, apa terakhir ya adalah bagaimana kita itu bersahaja dan berusaha menjaga konsistensi, walaupun amalan-amalan kita tuh sedikit. Karena kan tadi amanahnya banyak ya, gitu. Kalau ingat materi tentang pendidikan anak di dalam Islam, waktu itu saya ingat banget saya nyampein tentang pentingnya menjaga konsistensi, gitu. Ini kan salah satunya yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu ya, walaupun dia sedikit. Jadi kayak misal, eh, baru mulai eh, baru mulai beraktivitas bersama Al-Quran. Mungkin belum bisa 1 juz sehari, ya udah mulai 1 halaman sehari, tapi setiap hari gitu olahraga gitu misalnya. Ngebayangin olahraga lari 10 kilometer atau 20 kilometer berat, ya udah bisanya jalan kaki. Ya udah jalan kaki gitu. 30 menit, 15 menit gitu ya. Atau misalnya kalau hari kerja nggak sempet nih jalan kaki dan nggak mau terlalu keringetan panas-panasan di luar gitu dan sebagainya. Mungkin bisa workout 15 menit, 20 menit. Oh, saya commute teh. Saya berangkat ba'da subuh gitu ya. Lalu kemudian nyampe rumah malam gitu misalnya. Mungkin bisa lihat di kantornya kalau ada tangga ya, selalu setiap hari naik turun tangga gitu. Alokasiin waktu gitu. Kemudian stretching atau bahkan kemudian ada penelitian yang ngasih tahu bahwa squat setiap 1 jam atau 45 menit ya cukup 10 kali gitu, tapi dirutinkan itu ternyata berpengaruh. Jadi ada begitu banyak cara untuk olahraga yang sebetulnya bisa kita lakukan. Tapi tadi continue sama anak. Ini kan yang sering ditanyain. Gimana menunaikan hak anak sebagai seorang ibu yang bekerja? Alokasikan waktu secara konsisten, walaupun itu 20 menit, walaupun itu 30 menit, setiap hari yang memang jadi waktu yang berkualitas. Misal contoh, pulang ke rumah udah maghrib, setelah beberes apa segala rupa, punya waktu buat makan malam bareng-bareng, lalu kemudian nemenin anak untuk tidur. Let's say makan bareng-bareng 15 menit, nanti dulu beberesnya, pokoknya dampingin anak sebelum tidur, bacain buku, ngobrol apa segala rupa ya. Mungkin 30 menit, mungkin 45 menit, dan seterusnya. Tapi ketika itu konsisten dilakukan, itu akan membekas pada anak. Bahkan kemudian ahli neuroscience yang ini dari Harvard atau Stanford ya. Saya takut ketukar. Pokoknya antara dua itulah. Dari Harvard University atau Stanford University menyampaikan bahwa ternyata yang berbekas kepada memori anak itu bukan sesuatu yang grand kayak kita liburan di mana gitu. Itu mungkin dia ingat, tapi yang berbekas yang menjadi core memorinya si anak itu adalah sesuatu yang dia berlangsung setiap hari, sesuatu yang daily, sesuatu yang rutin, ya. Makanya kayak kita kalau lebaran pulang ke rumah, biasanya yang nostalgic tuh kan kayak wangi rumah, wangi masakan orang tua, wangi apalah sesuatu gitu ya, atau ngeliat ada hal-hal yang dulu pada saat masih kecil tuh sering kita alami dan sebagainya. Itu ngaruh buat kita. Nah, gitu juga ke anak-anak yang tadi gitu ya, para ibu-ibu yang kemudian bekerja punya waktu yang sedikit. Jadikan waktu yang sedikit itu barokah gitu. Niatkan karena Allah, isi dengan waktu yang berkualitas, menguatkan bonding, dan kalau masih ingat bab pendidikan anak di dalam Islam, waktu itu pernah disampaikan, yang paling prioritas adalah menanamkan bab-bab keimanan, yang awalnya 30 menit, itu dalam 1 pekan, itu kan berarti udah 3,5 jam. Dalam waktu 2 pekan, itu berarti udah 7 jam. Jadi akhirnya si silabus materi-materi tadi, insya Allah akan tersampaikan juga gitu. Tapi tadi konsisten. Nah, yang sering kali menjadi permasalahan adalah ketika sudah menyerah duluan, aduh udah deh saya jadi ibu yang bekerja nggak bisa dekat sama anak, saya ibu yang bekerja nggak bisa mengajarkan anak bab-bab ini kayak terlalu banyak gitu untuk diajarkan. Terlalu banyak ketika nggak dilakukan gitu. Tapi kalau dilakukan sedikit, 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 sedikit gitu ya. Mungkin ada booster pada saat weekend gitu ya. Insya Allah akan selesai juga. Bonding itu akan terjalin juga. Dan jangan lupa, sebagai seorang ibu yang hamil mengandung 9 bulan, itu tentunya nggak akan mungkin nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, saya nggak peduli lah mau lahirannya lahiran normal, lahiran sesar, pokoknya melahirkan. Para ibu yang melahirkan ini nggak mungkin nggak berbekas sama sekali.
pasti ada sesuatu. Saya bilang pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ya di dalam Al-Qur'an. Pasti ada sesuatu yang membekas pada jiwa seorang anak kepada ibunya gitu. Jangan remehkan itu. Nah, ketika bonding itu sudah terjalin sama anak tadi, insya Allah nasihat-nasihat itu akan jauh lebih mudah tersampaikan dengan baik. Sehingga ketika ibunya bekerja dan anaknya misalnya di rumah, ibunya cukup ngasih tahu, Kak, apa namanya, gimana progres hafalannya? Kapan kira-kira mau ngafalin ya, Ba'da asar atau mau Ba'da maghrib? Anaknya seneng nerima, iya mah, nanti aku ngafalin Ba'da asar. Ya, kenapa? Karena tadi bondingnya kuat ya. Ada muncul rasa kepercayaan. Ketika ibunya ngasih tahu, Kak, nanti tolong ya Kak ya, jangan nonton film-film yang begini begitu dan sebagainya. Walaupun ibunya bekerja di kantor, ya. Anaknya tetap melakukan. Kenapa? Ada rasa percaya tadi, dekat kedekatan hubungan. Nanti anaknya masuk usia remaja. Masuk usia remaja, banyak hal yang terjadi yang mungkin dia mau ceritakan. Yang awalnya sesi malam jadi sesi untuk menyampaikan bab-bab keimanan, boleh jadi nanti akan berganti sesinya, quality time-nya. Quality time-nya jadinya apa? Sesi curhat anaknya gitu. Si para remaja ini kan dia butuh curhat. Nah, gimana caranya tadi mau membangun rasa percaya si remaja tadi kepada ibunya kalau di usia-usia anaknya masih kecil, ibunya nggak ngajakin ngobrol. Tapi kalau ibunya tadi ya secara konsisten, walaupun sedikit-sedikit menjalin hubungan, maka ketika anak-anaknya sudah remaja tadi, dia cerita, dia ngerasa paling aman cerita sama ibunya. Ya amin-amin sama ayahnya juga gitu ya. Tapi intinya jangan pernah remehkan waktu yang kecil tadi ya. Yang sudah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bisa mengkapitalisasi waktu 20 menit, 30 menit, 40 menit hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keberkahan akan Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Jadi itu tadi beberapa contoh ya. eh, Bagaimana beramal konsisten walaupun sedikit baik dari sisi olahraga, sisi apa ibadah ya, sisi kita kepada anak, begitu juga dalam pekerjaan silahkan nanti bisa di apa sesuaikan begitu. Nah, sebagai penutup seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, usaha kita ini akan selalu terbatas, maka kita menjaga takwa, tawakal, dan doa kita kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Secerdas apapun kita, sekuat apapun fisik kita bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan kita sekeluarga. Allah alam, untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Mbak Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.